أغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan rina wangine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja ngong ngaji kur pintar ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal anbiya mursalin wal awliya wasyuhada wasyalihin wal malaikatil muqarrabin khususan Syekhul Akbar Imam Muhyiddin Ibnu Arabi wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumil darin. Amin. Pagi ini kita melanjutkan pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, masuk pada pembahasan tentang argumentasi Syekhul Akbar Imam Junaidi tentang tauhid ahli sufi. Imam Ibnu Arabi sudah memperkuat argumentasinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Artinya konsep akidah para ahli sufi itu rujukannya Al-Quran. Jangan sampai ada tuduhan bahwa akidah para sufi ini dianggap keluar dari Islam. Nah, tuduhan itu sering sekali muncul. Tidak sebatas itu bahwa tuduhan sesat, menyesatkan itu sering dialamatkan kepada
akidah para sufi. Dan Ibnu Arabi sendiri sudah menjadi korbannya ya oleh pendapatnya Ibnu Taimiyah ya, dalam kitab fatwanya beliau menuduh ajaran wahdatul wujud Ibnu Arabi itu ya menyimpang, ya keluar dari Islam ya, karena tidak mengakses langsung kitab Ibnu Arabi, maka tuduhan itu sebenarnya tidak berdasar. Nah, Ibnu Arabi ya dalam membackup ajarannya itu ya semua dengan ayat Al-Quran. Selain itu Ibnu Arabi juga memiliki corak Asy'ariyah ya, dalam pandangan akidah ahlu sufinya ya. Mana kok corak Asy'ariyah, yaitu Ibnu Arabi tetap menjaga tanzih Allah ya. Kalau Allah itu bersifat transenden, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Dalilnya jelas, surat Al-Ikhlas ditambah ayat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan Ibnu Arabi tidak sebatas itu, memperkuat dengan argumentasi lain. Bahkan yang menarik lagi ya, Ibnu Arabi tidak sebatas itu, memperkuat dengan argumentasi penjelasan minggu yang lalu ya, mengutip tentang ayat Muhammad bin Rasulullah dan ayat wa khataman nabiyyin. Ini menunjukkan bahwa rujukan ajaran tasawuf ya para sufi terkait dengan akidahnya, yaitu yang merujuk kepada ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keyakinan terhadap posisi Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, itu juga dipertegas dengan mengutip ayat wa khataman nabiyyin ya, bahwa Nabi Muhammad sebagai pemungkas para nabi. Hal ini ya, untuk menutup kemungkinan terjadi penafsiran ya, munculnya kenabian baru. Ya, sekalipun Ibnu Arabi memiliki ajaran yang dahsyat ya, kalau kita baca kitab Al-Futuhat ini ya, yang 9 jilid ya, ada 8 jilid, ada 9 jilid, ada 12 jilid ya. Ini satu kitab saja dihabiskan waktu 1 tahun belum tentu habis. Dan kitab Al-Futuhat itu merupakan kitab yang luar biasa isinya, yang meliputi seluruh keilmuan di dalam Islam ya, tidak sebatas bahas fikih ya, tapi di dalamnya ada hakikat, ada makrifat. Dan penjelasan yang menarik lagi kalau kita baca juz-juz yang lain ya, itu bagaimana Ibnu Arabi menjelaskan tentang ilmu geologi. Ini kan menarik. Dalam kitab ini ada Ibnu Arabi membahas soal geologi, struktur alam, struktur bumi, itu beliau bahas. Terus yang menarik lagi ilmu eskatologi.
ya, ilmu tentang dunia metafisik, gitu, eskatologi. Ibnu Arabi menggambarkan surga dan neraka itu detail sekali, seperti orang yang ini kalau kita ibaratkan seperti orang yang habis jalan-jalan ke taman mini terus bisa menggambarkan kondisi taman mini secara detail. Ini ada di kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya. Makanya kitab ini menjadi rujukan para ulama-ulama sufi di seluruh dunia, ya, mulai dari abad 12, 13, itu sudah menjadi rujukan hampir di seluruh dunia. Termasuk ulama-ulama Nusantara, itu semua ajarannya merujuk kepada Ibnu Arabi, mulai dari Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Abdul Rauf As-Singkiri, termasuk Syekh Nuruddin Ar-Ranili yang kontra dengan ajaran Wujudiyah pun merujuk pada Ibnu Arabi. Syekh Muhyiddin Syahan, Burhanuddin Mulakan, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nafis Al-Bajari, ya. Kemudian Syekh Daud Al-Fatan, itu hampir semua rujukannya adalah kitab Ibnu Arabi, gitu. Maka di sini kita langsung bisa mengakses sumber primernya, yaitu karya beliau langsung, sehingga kita menemukan apa yang sesungguhnya ya menjadi ajaran Ibnu Arabi itu, sehingga tidak muncul salah paham. Ya. Itu ya, sekalipun kitab Al-Futuhat itu isinya adalah ya komplit dahsyat tentang semesta alam, ya tidak sebatas alam dunia yang dibahas, tapi semesta alam, baik alam syahadah maupun alam gaib, ya, tetap posisi Ibnu Arabi bukanlah seorang nabi. Maka beliau mengutip ayat khotaman nabiin, ya, sekalipun ilmu beliau itu dahsyat, ya, beliau tetap sebagai pengikut atau umatnya Nabi Muhammad. Namun demikian secara rohani, ya, bisa jadi Ibnu Arabi ini memperoleh posisi yang tinggi, gitu. Maka mendapatkan gelar ya Syekhul Akbar, ya. Ini menunjukkan bagaimana Ibnu Arabi memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa. Tetap posisinya ya sebagai warasatul anbiya, penerus, tidak mendeklar dirinya sebagai nabi, tidak. Nah, ini kalau para sufi yang memiliki pemahaman ilmu-ilmu keislaman yang utuh, ya, tetap berpegang pada ayat Al-Quran dan tidak berani melampaui ayat itu. Nah, jadi ini karya Ibnu Arabi yang luar biasa. Ini kalau ada seseorang yang memiliki karya seperti ini, itu bisa jadi dia GR, gitu ya. Ngaku-ngaku jadi nabi karena merasa karyanya dahsyat, gitu. Karena Ibnu Arabi memahami ajaran Islam yang utuh, maka konsep khotamun nabiyin itu sebagai prinsip. Maka siapapun orang yang hidup sesudah Nabi tidak akan bisa mendeklar dirinya sebagai Nabi. Kalau wali ya gitu, karena nurun nubuah, nur kenabian itu sudah tertutup pada era Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nurul wilayah, nur kewalian itu terus terbuka sepanjang masa. Maka yang terjadi, andai orang di zaman sekarang dan yang akan datang itu mendapatkan pencerahan rohani, ya berarti mendapatkan nurul wilayah. Gitu. Nah, tapi ini juga harus memiliki
pemahaman yang utuh terhadap ajaran Islam. Nah, ya sebab ya sering kali terjadi godaan-godaan iblis, ya itu sering menggoda. Ya sudah terbukti, contoh Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau tidak memiliki pemahaman keislaman yang utuh, ketika digoda iblis yang berkata, al-an qad abahtu lakal muharramat, ya Abdul Qadir, sekarang aku telah membolehkanmu untuk melakukan yang haram, ya. Ini kalau orang yang tidak punya prinsip pemahaman keislaman yang bagus, ya pasti seneng banget. Wah, ini kan enak, ini cocok ini, gitu kan. Nah, karena boleh melakukan hal yang haram. Yang haram itu kan nyenengin karena didukung oleh hawa nafsu, gitu. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak, ya, menolak, sebab ya berpegang pada ayat Al-Quran, gitu. Ini Ibnu Arabi juga sama, sekalipun ilmunya dahsyat ini, spektakuler, ya, isinya, gitu, tetap beliau posisinya ya tidak berani memposisikan diri yang aneh-aneh, gitu, ya, khataman Nabi. Apakah ada orang yang bersikap tidak proporsional? Ada, ya. Ya sering saya buat contoh, ini buat contoh, ya. Orang-orang yang mengaku menjadi nabi itu cukup banyak, ya. Di negara-negara Islam Timur Tengah juga ada, di Indonesia juga ada. Beberapa tahun yang lalu ada namanya Musodik, itu juga mendeklar sebagai nabi. Dan beberapa peristiwa, ya, kecil di beberapa daerah itu juga pengakuan-pengakuan menjadi nabi juga ada. Kenapa? Karena tidak menguasai pemahaman yang utuh tentang ajaran Islam, terutama Al-Quran dan hadis. Maka akhirnya dirayu oleh iblis, dikasih iming-iming, kemudian akhirnya terjebak, ngaku mendeklar sebagai nabi, ya. Padahal ini sebagai akidah kita bahwa tidak ada kenabian setelah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemudian selain itu yang menarik lagi bahwa Ibnu Arabi juga mengajarkan soal keimanan kita kepada hal-hal yang akan terjadi, ya, setelah kiamat, gitu. Seperti yaumul mahsyar, yaumul hisab, ya, qodok qodar, surga neraka, ya, terus siksa kubur, nikmat kubur, terus mizan, timbangan nanti ketika sebelum menerima buku, terus al-haud, yaitu telaga Al-Kausar yang dimiliki oleh Nabi, ya. Sebab nanti di yaumul mahsyar ketika posisi seluruh manusia dalam penderitaan, itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi, dan Nabi memiliki yang namanya al-haud, yaitu telaga Al-Kausar. Maka siapapun umatnya yang mencintai Nabi, yang menjalankan syariat Nabi, yang di dalam hatinya ada keimanan dan mahabbah kepada Nabi, ya pasti memperoleh yaitu syafaat, bisa minum air telaga Al-Kausar. Di sini Ibnu Arabi menjelaskan seperti itu. Ada siratal mustaqim, ada hisab, ya, ada suhub itu kita ketahui. Jadi ajaran Ibnu Arabi ini, ya, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, ya, tentang keimanan terhadap hal-hal yang gaib tadi. Nah, ini Ibnu Arabi menegaskan
bahwa Ibnu Arabi meyakini hal-hal tersebut. Nah, jangan sampai ya pengikutnya atau orang-orang yang belajar ajaran Ibnu Arabi kemudian menyimpang dari ajaran ini. Gitu. Nah, maka di akhir kalimatnya Ibnu Arabi menjelaskan wa kullu ma la budda lil mu'taqid ayyaqidahu. Maka setiap segala sesuatu yang wajib diyakini ya, lil mu'taqid bagi orang yang ya, meyakini tentang ajaran-ajaran Ibnu Arabi adalah ayyaqidahu, untuk meyakininya. Gitu. Ya. Terus selanjutnya Ibnu Arabi mengutip ayat lain yang untuk memperkokoh argumentasinya. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah berfirman, ma faradna fil kitabi min syai', ma faradna, tidak kami luputkan, artinya tidak ada di dalam Alkitab fil kitabi min syai', tidak ada dan tidak kami atau maksudnya gini, tidak ada sesuatu yang tidak dibahas di dalam Alkitab, gitu. Jadi tidak ada yang luput ya dari segala sesuatu yang ada, yang dijelaskan di dalam kitab. Artinya bahwa Al-Quran itu sudah komplit, gitu. Jadi Al-Quran itu sudah komplit. Mau cari ajaran apa, semua ada. Ajaran fikih ada, ajaran akidah ada, ajaran tasawuf ada, gitu. Ya, itu semua muaranya ke Al-Quran, gitu. Jadi nggak ada yang terlewatkan sedikit pun di dalam Al-Quran. Jadi tidak aku lewatkan sedikit pun fil kitab, di dalam Alkitab. Nyari persoalan ya, semua ada di dalam Alkitab. Wa anna hadzal Qur'an mu'jizatuhu alaihi salam, dan perlu dipahami bahwa Al-Qur'an ini itu sebagai mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini mukjizat ya, tentu ya, termasuk sesuatu yang istimewa. Maka bagi umatnya ya, umat Nabi Muhammad ya, membaca ayat Al-Quran ya, dalam keadaan suci ya, nah itu setiap huruf memiliki 10 hasanah, 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca 2 lembar ya, ayat Al-Quran bisa dilipatkan gitu. Nah ini kelebihannya dari Al-Quran. Jadi membaca teksnya itu sudah memiliki nilai ibadah gitu. Ya. Karena Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi, jangan sampai mencari mu'arodoh, menentang. Itu menentang itu ya seperti sikapnya orang-orang kafir Quraisy ya. Dia menganggap Al-Quran itu ya bikinan Muhammad itu. Dan begitu juga orang yang tidak percaya kepada Al-Quran ya, pasti akan mengkritik. Begitu juga orang yang tidak mengimani Al-Quran ya, dianggap Al-Quran itu ya sebuah karya biasa. Jadi mencari alasan-alasan untuk menentangnya. Wal azzi andalik, pasti lemah gitu. Pasti orang yang mencari kelemahan Al-Quran pasti ya, dia akan lemah, tidak menemukan itu ya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul fa'tu bi suratin mislih." Nah, gitu. Oke, kalau kamu mengkritik Al-Quran gitu, coba
buktikan, buatkan satu surat saja yang menyerupai. Itu maka zaman dulu ya, itu ada tokoh Musailamah Al-Kadzab ya, itu dia itu tadi tergoda pengen seperti Nabi Muhammad ya, dia bikin Ka'bah sendiri, artinya pengen punya pengaruh besar ya, pengen punya Ka'bah. Setelah punya Ka'bah nggak ada yang datang, maunya itu kayak Ka'bah di Mekah, orang berduyun-duyun dari semua wilayah gitu. Nah, sampai akhirnya ya, mau melakukan tindakan untuk merubuhkan Ka'bah kan itu Musailamah, itu sudah ada pada zaman Nabi itu. Terus dia juga bikin ayat versi dia. Nah, ini ditantang oleh Al-Quran. Kalau kamu pengen tidak percaya Al-Quran, tunjukkan ya bisuratin min mislihi, satu surat saja yang menyerupai ya. Pasti tidak mampu gitu. Nah, tujuan ayat ini dalam rangka untuk memutus orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang menentang gitu. Ya misalkan dia pandai ilmu nahwu sorof, tapi untuk membuat teks seperti Al-Quran ya tentu tidak bisa, karena di dalam ayat Al-Quran itu kalimahnya memiliki kedalaman makna ya. Gitu. Jadi sekalipun dia seorang seniman atau seorang yang disebut ahli sastra sekalipun ya, itu tidak mampu menandingi kemukjizatan Al-Quran gitu. Sebab Al-Quran ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi kul fa'tu bi suratin misli ini sebenarnya tujuannya untuk melemahkan bagi orang-orang yang tidak percaya dan menentang Al-Quran. Nah, terus ditambah lagi ayat qul la in istama'atil insu wal jin ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ini ditantang lagi oleh ayat lain. Kul katakanlah wahai Muhammad, la ini istama'at, andai berkumpul siapa al insu manusia wal jin dan jin ya, seluruh manusia dan jin itu berkoalisi ya, ala ayatu bimisli handal Quran, untuk bersatu membuat tandingan Al-Quran, layak tu nabi mislih, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya ya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, sekalipun antara satu dengan yang lain saling bersinergi ya, langsung saling bekerja sama untuk membuat tandingan ayat Al-Quran, niscaya mereka tidak akan pernah bisa ya. Ini ayat yang memperkuat ya dalil tadi bagi orang yang punya keraguan terhadap Al-Quran, bahkan tidak hanya ragu tapi menentang. Apaan itu Al-Quran kan ya kitab biasa gitu kan, karangan Muhammad. Nah itu bisa jadi orang-orang yang tidak percaya itu muncul kalimat-kalimat seperti itu. Makanya ditantang oleh Quran, kul fa'tu bi suratin mislih kul in istama'atil insu wal jin. Nah, tentu ayat ini memiliki asbabun nuzul terkait konteks sosial masyarakat Arab zaman itu, yaitu mereka menolak datangnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu kan pasti ya, zaman-zaman wahyu sedang turun, bagi orang yang tidak percaya kan pasti ngeledek banget sama Nabi Muhammad gitu ya, nyinyirin gitulah, apaan itu bikinan Muhammad itu.
Untungnya zaman Nabi Muhammad belum ada medsos saja. Kalau ada medsos itu orang-orang kafir Quraisy itu nyinyirnya itu minta ampun karena tidak ada keimanan di dalamnya, ya. Untung medsosnya muncul ya akhir-akhir ya zaman sekarang, ya. Terus berikutnya wa akhbara bi aziman arada mu'aradutu, ya. Ini juga memperkuat ya terhadap orang yang, atau memperkuat untuk melemahkan bagi orang-orang yang ingin menentang Al-Qur'an, ya. Ini berdasarkan ayat innahu fakkara wa qaddara. Sesungguhnya Allah itu fakkara, ya, menggunakan fi'il madhi, ya, telah, ya, berpikir, telah apa itu berpikir wa qaddara, telah menetapkan itu. Menetapkan apa, ya? Segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta. Ila qaulihi in hadza illa sihrun yusar, sampai ayat, ya, in hadza, tidak lain ini merupakan sebagai sihir yusar yang dipengaruhi. Nah, ini jadi tuduhan orang-orang yang tidak beriman terhadap Nabi dan Al-Quran itu macam-macam. Itu hanya sihir aja itu, gitu. Itu maka ya kita bersyukur, ya, 14 abad yang ya 14 abad kita masih memiliki keimanan, ya. Sekalipun kita tidak pernah berjumpa Nabi, tapi dengan ayat-ayat Al-Quran kita beriman, gitu. Maka Nabi pernah menyampaikan, ya, bahwa Nabi ini rindu dengan umatku, ya, umat Nabi Muhammad. Sahabat tanya, bukankah aku ini umatmu? Ya, kamu sahabatku, gitu. Siapa dia? Ya, dia orang yang tidak pernah ketemu denganku, tapi memiliki keimanan dan kecintaan terhadap ajaranku, gitu. Nah, kita ini yang hidup di zaman sekarang mudah-mudahan menjadi orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita tidak pernah berjumpa Nabi, tapi kita mengimani tanpa ragu sedikit pun, gitu. Karena ya godaannya berat pada zaman Nabi itu, terutama dari kalangan kafir Quraisy itu kan, ya, namanya orang nggak suka itu kan sama zaman sekarang itu, kalau nggak suka ya apapun yang dilakukan pasti salah, pasti dinyinyirin, gitu. Zaman Nabi juga sama, kafir Quraisy itu ya fitnahnya lebih kejam, gitu. Terus selanjutnya fafil Quran lil akil ghaniyatun kabirah, ya. Bahkan di dalam Al-Quran ini bagi orang yang berakal itu ya banyak sekali sumber-sumber yang bisa menjadi rujukan, yang memperkuat keyakinannya. Walis sohibidda al-adol, adapun bagi orang yang memiliki penyakit al-adol itu yang tidak bisa sembuh, jadi penyakit hati yang tidak bisa disembuhkan lagi, ya, kayak kanker yang sudah ganas, ini namanya adda al-adl. Ternyata sekalipun itu ya penyakit yang sudah akut, tetap ada dawaun, ada obatnya, wasyifaun, ya. Jadi dawa wasyifa itu artinya obat, penyembuh, gitu. Ya. Nah, hal ini didasarkan pada ayat kama qala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, gitu.
Wa nunazzilu, dan kami turunkan minal qur'ani, dari Al-Qur'an, ma huwa syifaun, ya, ma sesuatu, wa bermula Al-Qur'an, syifaun sebagai obat, wa rahmatun, dan rahmat, lil mukminina, bagi orang-orang mukmin. Itu. Jadi penyakit apapun yang diderita oleh orang mukmin itu obatnya ya ada di Al-Qur'an, syifaun wa rahmah. Misalkan orang mukmin ini sudah, mukmin itu orang yang beriman, dia beriman kepada Allah, tapi suatu ketika punya masalah, ya, punya masalah, ya, maka kalau ingin tahu obatnya ya baca itu Al-Quran. Pasti setelah baca, ya, itu akan mendapatkan pencerahan-pencerahan baru. Gitu. Karena ayat ini tidak akan pernah bohong. Syifaun wa rahmatun lil mukminin, ini pasti bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Gitu. Ya, pasti akan dijawab oleh Al-Quran. Sebesar apapun masalah Anda, ya, kembalikan kepada Al-Quran. Artinya bahwa Al-Quran sebagai mukjizat itu ya memiliki power yang bisa menjadi syifa, obat bagi orang-orang yang sedang galau atau sedang kegelisahan batinnya. Ya, ini bisa dibuktikan. Misalkan seseorang punya masalah yang sangat berat sekali, bacalah Al-Quran. Pasti nanti temperatur kegalauan, kegelisahan itu akan menurun. Karena apa? Setiap huruf yang kita baca ada nur, ada cahaya, dan cahaya ini menerangi hati bagi pembacanya. Maka efeknya ya, dia akan merasakan ketenangan, kenyamanan, rileks gitu. Ya, inilah salah satu mukjizat di dalam Al-Quran. Ya bisa dicoba gitu. Kelihatannya masalah ribet gitu, ya coba baca Al-Quran, dinikmati, dihayati, itu pasti akan mendapatkan ya solusi, jawaban-jawaban gitu. Nah, maka Ibnu Arabi menjelaskan bahwa orang yang memiliki da'al adol, itu penyakit yang sudah akut, itu obatnya ada di dalam Al-Quran. Wa makna'us safun, ini ai hadza makna'un safun, ya. Maksudnya bahwa ayat-ayat yang ditampilkan, yang disampaikan oleh Ibnu Arabi tadi itu sebagai bukti untuk meyakinkan yang dapat diterima. Gitu. Jadi sebagai bukti ayat-ayat yang disampaikan oleh Ibnu Arabi atau argumentasinya Ibnu Arabi dari awal sampai akhir tadi itu adalah sebagai bukti yang bisa diterima. Liman, bagi orang azama, yang bermaksud siapa man alat torikin najah, ya, untuk mencapai pada jalan keselamatan. Warogi bafi, dan dia cinta demen fi sumuwid darajati, pada ketinggian yang pada ketinggian derajat. Jadi maksudnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Ibnu Arabi dalam kitab ini itu sebagai dasar argumentasi terhadap ajaran-ajarannya, maka ini sebagai bukti yang cukup meyakinkan. Gitu. Maka bagi orang yang ingin selamat thoriqun najah warogiba fisumina, ya ini sudah pas gitu. Ya, artinya kalau kita bertasawuf, berhakikat, bertorekoh, punya dasar dan landasan dari ayat-ayat Al-Quran, itu dalam mengamalkan itu ya langsung klik, nggak ada keraguan sedikit pun. Saya mengamalkan ini, dasarnya ini. Saya mengamalkan ini, ayatnya ini. Saya mengamalkan ini, dasarnya surat ini. Gitu. Jadi
tidak ada keraguan sedikit pun. Maka ini bagi orang-orang liman azam ala thoriq najah, ya, harus berpegang pada ayat Al-Quran. Ya, berbeda dengan orang yang tidak bisa mengakses ayat-ayat Al-Quran, dia hanya pakai ilmu rungu, ya, ilmu dengar, dan ilmu dengarnya ini nggak rutin, nggak istiqomah. Gitu. Sekali dengerin, diambil yang enak-enak, ya, terus tidak sadar bahwa di dalam dirinya ini ada nafsu. Nafsu ini pinter, dia akan memanfaatkan celah itu. Ilmunya bagus, cuma nafsu bermain. Untuk apa? Untuk perbuatan fasad dan mungkar. Tapi kemudian ya dikasih argumentasi dengan ilmunya. Nah, itu. Nah, kalau kita kuat di dasar-dasar Quran dan hadis, ya itu semakin yakin dan kokoh. Watarkul ulum allati turidu alaihi syibu wasyukub, ya, sedangkan meninggalkan ilmu yang dapat mendatangkan yaitu terjadi syibu itu kayak terjadi keraguan, wasukuk, ya, keserupaan dan keraguan. Ini benar enggak ya? Ini benar enggak ya? Gitu. Kan ada orang seperti itu. Jadi dia masuk ke sebuah komunitas, ikut ngaji, karena dia tidak bisa mengakses sumber Quran atau kitab. Ya, benar enggak ya ini ya? Benar enggak ya? Gitu. Ya. Maka kalau dia memiliki kemampuan bisa mengakses sumber dan tahu dasar Al-Qur'annya, maka hilanglah asukuk, keraguan-keraguan itu. Fayudayyu al-waqta, maka dia menyia-nyiakan waktu. Wa yakhaful muqta, dan dia takut ya terjadinya ya kebencian. Ya, memang ada resiko. Contoh misalkan orang yang belajar mengkaji ilmu-ilmu Ibnu Arabi ini kan sering disebut sebagai ilmu hakikat. Kalau dia orang belajar ilmu hakikat terus kan seringkali ilmu hakikat ini kan diperoleh dari proses ilmu rungon, didengar dari gurunya, terus ditanya dalilnya mana, hadisnya mana, ya pasti bingung itu. Nah, kalau kita memiliki kemampuan untuk bisa paham dalilnya, ayatnya, maka ini lebih baik, sehingga tidak buang-buang waktu. Maksudnya buang-buang waktu melayani orang yang bertanya mana hadisnya, mana ayatnya gitu. Nah, kalau kita sudah yakin ya nggak ada masalah, tapi kalau kita nggak yakin kan ragu, bener juga ya, ini nggak ada dalilnya ya, akhirnya ragu. Ya, maka ini Ibnu Arabi menjelaskan ya, dengan berpegang pada ayat-ayat yang qat'i tadi itu lebih memperkokoh, sehingga tidak buang-buang waktu. Orang tanya dasarnya, dijawab ayatnya ini. Terus kalau orang yang nggak paham, kamu ngajarin ini dasarnya apa, ayatnya apa, bingung. Nah, akhirnya waktu energinya habis untuk itu, dan akhirnya ya terjadilah kebencian, fitnah gitu. Oh, situ ajarannya nggak ada dasarnya gitu. Sekalipun dia dengerin ilmu yang hak, cuma tidak dibungkus, di backup dengan ayat-ayat tadi, akhirnya itu tadi dampaknya muncul kebencian, muncul fitnah, dan energinya habis ya, untuk mengikuti perdebatan soal ini lah. Mau ngamalin gimana? Wong ini ilmunya diributin orang gitu. Udah ngebid'ah sesat gitu kan, habis itu. Maka argumentasi Ibnu Arabi sebenarnya ngajarin, kuasai ayat-ayat ini, kuasai dasar-dasar ini. Kalau ada yang bid'ain nyasin nih, kasih ayatnya gitu, supaya dia diam dan tidak banyak menimbulkan
fitnah gitu. Id al-muntahilu litil kathriqah, ya, karena bagi orang-orang yang istilahnya tidak sejalan ya dengan ilmu-ilmu thariqah ini, ya, kullama yanzu minat tasghib, ya, jarang sekali dia selamat dari keributan gitu. Au yastaghilu biridayati nafsi, atau dia sibuk dengan riadoh terhadap dirinya, wa tahdhibiha, dan tahdhib yaitu sedang mendidik ya jiwanya gitu. Jadi dia sibuk dengan riadoh melawan hawa nafsunya dan mendidik ya hawa nafsunya supaya bisa berakhlakul karimah. Fa innahu mustahrikul awqat fi irda'il khusum, karena dia waktunya habis untuk ya menolak permusuhan-permusuhan tadi gitu. Ya. Ini seringkali terjadi seperti itu. Orang yang belajar hakikat kok nggak di backup dengan ayat-ayat yang kokoh, itu menjadi celah serangan bagi kelompok-kelompok yang anti thariqah dan anti tasawuf, terutama dari kalangan Wahabi ya. Itu mereka selalu menyerang tasawuf dan thariqah. Lah, kalau kita punya dasar ayat Al-Qur'an, dia menyerang sekali kasih ayat klek patah. Sudah aman, tidak terjadi husum, tidak terjadi perdebatan panjang, tidak terjadi permusuhan. Gitu. Karena kalau itu sampai ya kita tidak punya argumentasi, ya ini oleh Ibnu Arabi mustahrikul awqat, orang yang tenggelam di dalam waktu hanya melayani perdebatan dengan orang-orang yang begini gitu kan. Ngelayanin kelompok ini kan capek juga gitu, dikit bid'ah, dikit sesat ya. Saya lihat ada video thariqah itu nggak ada zaman Nabi, hakikat nggak ada zaman Nabi, ma'rifah nggak ada pada Nabi gitu. Itu ada yang bicara seperti itu di YouTube salah. Itu nggak ada. Ini kan orang yang dengan keterbatasannya terus dia berpendapat tidak didasari dengan keilmuan yang utuh, menyebut thariqah sesat, hakikat sesat gitu kan. Padahal kan dasarnya jelas, orang berthariqah itu memiliki sanad yang mutasil hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui Sayyidina Abu Bakar dan melalui Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena zikirnya orang thariqah itu pasti kalau nggak rujukan kepada Sayyidina Ali, ya kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu ilmu zikir thariqah yang memiliki silsilah mutasil. Lah kok dianggap sesat? Nah, karena ya faktor ketidaktahuan mereka. Terus mereka berkata, oh, ilmu thariqah ini kan nggak ada pada zaman Nabi. Ya iya, istilah zaman Nabi belum banyak berkembang. Ya, zaman Nabi Islam itu ya sebagai sebuah isi lahir dan batin, itu isi lahir dan batin. Tapi dalam perkembangan zaman setelah masuk abad 1-2 muncullah ilmu-ilmu baru, disiplin ilmu baru. Ada ilmu qiraah, ada ilmu tajwid, ada ilmu nahwu shorof, ada ilmu tasawuf, ada ilmu kalam. Nah, ini semua muncul disiplin. Kalau zaman Nabi, ya ilmunya meliputi lahir dan batin. Nah, umat ketika ada masalah langsung tanya ke Nabi, selesai. Itulah. Nah, kalau orang ini paham, ternyata munculnya disiplin-disiplin keilmuan itu kan memang setelah era ya tabi'in gitu.
Ya memang benar zaman Nabi nggak ada istilahnya, tapi prakteknya ada, gitulah. Praktek yang dilakukan oleh para ahli thariqah, para sufi yang merujuk pada keteladanan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya kan, apa sih yang dipelajari para sufi itu kan satu, berusaha membersihkan akidahnya, tauhidnya dari syirik khafi dan jali. Ya, dari syirik khafi, syirik yang lembut, samar, ya, dan syirik jali, syirik yang nyata. Kalau mereka kan paling hanya syirik jali saja kan, makanya kelompok ini ya sering salah memahami gitu. Padahal sufi ini targetnya yaitu lepas dari syirik khafi dan jali, gitu ya. Gitu. Nah, apakah ini salah? Hadisnya jelas, ayatnya jelas. Ya, kemudian berikutnya tazkiyatun nufus, ya, yaitu proses penyucian hawa nafsu. Di Al-Quran sudah dijelaskan. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, ini ayatnya jelas. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan beruntung orang yang mau menyucikan hawa nafsu. Wa qad khaba man, dan sungguh akan merugi dan menyesal orang yang tidak mau membersihkan jiwanya. Gitu. Ini landasannya jelas gitu. Ya, misalkan Riyadhul Mujahadah, ya jelas juga ayatnya apa, wa mengjahadah fa inama yujahid. Prakteknya ngikuti Nabi, puasa Senin Kemis, puasa Daud. Mana yang salah? Kan nggak ada gitu. Gitu. Jadi untuk menghindari khusum tadi ya memang perlu ya backup keilmuan yang kokoh itu, supaya ketika diserang tinggal balikin aja gitu. Itu. Wa tawshibihin yumkin in waqat lil khasm, dan juga untuk menolak ya keserupaan yang dapat menimbulkan permusuhan juga itu. Ya, wa yumkinu in lam taqo, dan kemungkinan juga tidak terjadi. Faqat taqo, dan sungguh telah terjadi. Ya, jadi memang ya Ibnu Arabi menjelaskan ini memang ya beliau sudah paham perdebatan atau kelompok-kelompok kontra dari ajaran tasawuf hakikat itu ya sudah ada gitu. Maka di sini dijelaskan itu fakot takok, dan sungguh telah terjadi. Wakot la takwa, dan sungguh juga tidak terjadi, kadang juga tidak. Jadi itu tergantung. Nah, kalau kita punya argumentasi, ya orang-orang yang menyerang dibalikin aja, plek dengan ayat, udah selesai. Nah, tapi kalau yang nggak punya kemampuan ini, ya ini yang sering diserang habis-habisan itu ya. Wa idza waqa'at, dan ketika terjadi tadi ya perdebatan, permusuhan, istilahnya kelompok pengamal tasawuf ini diserang oleh mereka, ya, fasayfus syariah, maka pedang syariat. Ya, pedang syariat itu berarti argumentasi ayat-ayat Al-Quran dan argumentasi praktek syariat yang benar. Maka ya praktek sufi ini ya harus syariatnya tertib, wajibnya tertib, sunnahnya tertib. Ini oleh Ibnu Arabi, kalau terjadi sampai ada orang yang mempermasalahkan, kita sudah backup itu, tertib syariat lahir batin, ya. Arda'u, waktu itu lebih mudah untuk memutus atau untuk melawan mereka, artinya lebih tajam. Wa'aqta'u, dan mudah untuk mematahkan gitu. Maka di sini ya harus kita memiliki bekal yang utuh. Jangan sampai tadi yang ikut yang aneh-aneh gitu. Dia ngakunya belajar tasawuf, tarekat, hakikat, tapi sholat kagak. Ya ini yang masalah. Itu kan, ini yang menjadi pemicu perdebatan permasalahan ini. Karena ya ngikuti ajaran siapa? Kok setelah belajar tasawuf hakikat kok terus nggak sholat, ya kan?
Nah, ini ajaran Nabi siapa? Ajaran Nabi jelas. Ajaran para sufi jelas. Kita disuruh yang fardu dan yang sunnah-sunnah. Yang fardu itu modal, yang sunnah-sunnah ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kalau dari syariat yang kecil-kecil begini nggak tertib, nggak bagaimana? Nah, ketika menghadapi tantangan lahir dan batin, tantangan lahir ya terhadap orang-orang yang kontra, tantangan batin ya pasti kita akan menjadi lahan empuk bagi iblis untuk menipu kita. Jadi tantangan lahir batin nyata bagi orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Maka perlu pemahaman yang utuh dan kokoh supaya apa? Supaya kita kuat, yakin, tidak ada keraguan lagi dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, mudah-mudahan dengan pengajian di pagi ini dapat memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita semakin kuat dan kokoh. Oh iya, semua ada dasarnya. Kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Maka penting belajar ilmu, ya, yang untuk memperkuat basic keilmuan kita ini penting. Jangan sampai merasa puas, ya, merasa puas saya ngaji tasawuf tapi nggak mau mendalami secara lebih mendalam, akhirnya nggak punya dasar, ketika diserang bingung, pokoknya begini Pak. Nah, kalau diskusi nggak bisa pokoknya begini gitu, ya. Dah sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syam عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa bidungan rina wangine tanpa bidungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara